Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang ada di rumah, teman-teman soleh dan solehah RA Al-Hikmah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, berjumpa kembali bersama Bu Umi di Sentra Imtak. Nah, teman-teman, kali ini di pertemuan minggu ini kita masih membahas tentang tema kebutuhanku. Subtemanya adalah kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu apa sih kebutuhan jasmani dan rohani itu, yuk kita simak yuk. Bu Umi akan menjelaskan sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Nah, kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bisa dirasakan oleh tubuh kita. Contohnya seperti apa? Seperti olahraga, kesehatan, makan minum yang sehat, dan juga pakaian. Itu termasuk jasmani yang bisa dirasakan oleh tubuh kita secara langsung. Kemudian kebutuhan rohani, apa itu? Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang bisa dirasakan oleh psikologis kita. Psikologis itu apa? Psikologis itu adalah sesuatu yang hanya dapat dirasakan oleh hati kita ataupun jiwa kita. Jadi sesuatu yang ada di dalam diri kita itu namanya kebutuhan psikologis. Nah, teman-teman, contohnya untuk kebutuhan rohani itu apa? Contoh untuk kebutuhan rohani itu seperti satu, ibadah. Nah, ibadah itu termasuk kebutuhan psikologis bagi manusia. Yang kedua itu apa? Yang kedua adalah rekreasi. Dimana rekreasi biasanya kalau kita habis rekreasi atau kita akan rekreasi atau berlibur, itu pasti hati kita senang. Nah, itu termasuk kebutuhan rohani ya teman-teman ya. Itu tadi adalah contoh dari kebutuhan rohani. Nah, pada pertemuan ini Bu Umi ingin menjelaskan tentang kebutuhan rohani saja ya teman-teman. Nanti kebutuhan jasmaninya bisa didapat dari guru-guru yang lain di sentra yang lain. Jadi di sentra Bu Umi ingin menjelaskan tentang apa itu kebutuhan rohani. Tadi sudah kita sebutkan ada dua kebutuhan rohani itu. Sebenarnya masih banyak teman-teman. Bu Umi mengambil contohnya hanya dua saja. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah pergi rekreasi. Nah, untuk penjelasan di sentra Imtak ini, Bu Umi hanya mengambil yang ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah wujud kepatuhan kita kepada Yang Maha Pencipta. Nah, di dalam suatu ibadah itu tidak hanya sholat bagi kaum muslim, tidak hanya sholat, melainkan ada apa lagi? Ada zikir, ada sholawatan, dan masih banyaklah lagi bentuk ibadah di dalam agama Islam. Tidak hanya sholat ya teman-teman. Nah, untuk itu kali ini Bu Umi ingin mengajak teman-teman mengenal sedikit apa itu dua kalimat syahadat. Nah, teman-teman, siapa yang tahu dua kalimat syahadat itu apa? Dan siapa yang sudah pernah mendengar dua kalimat syahadat itu seperti apa? Yuk, bagi teman-teman yang sudah tahu dan sudah pernah mendengarkan, kita ulangi bersama-sama yuk bersama Bu Umi.
Tapi sebelum kita baca dua kalimat syahadat, Bu Umi ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa dua kalimat syahadat itu adalah kesaksian kita sebagai umat muslim bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada nabi ataupun rasul terakhir selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti apa contoh dua kalimat syahadat itu? Yuk kita sama-sama membacanya, atau kita sama-sama mendengarkan bacaan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Nah, teman-teman, sudah tahu kan bagaimana lafaz dua kalimat syahadat? Nah, teman-teman, itu tadi adalah bacaan dua kalimat syahadat. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian, setelah umat muslim itu mengucapkan dua kalimat syahadat, apa tugasnya? Tugasnya adalah ibadah. Ibadah yang pertama kali umat muslim lakukan adalah apa? Sholat. Nah, berbicara tentang ibadah sholat, Bu Umi di minggu ini ingin mengajak teman-teman mengenal bagaimana sih gerakan di dalam sholat itu seperti apa. Bagi teman-teman yang sudah tahu, boleh langsung dipraktekkan, kemudian silahkan disetor ke grupnya masing-masing. Ini hanya gerakannya saja ya teman-teman, Bu Umi tidak meminta dengan bacaannya, hanya gerakan sholatnya saja. Jadi teman-teman, seperti apa gerakan sholat yang baik dan benar itu? Boleh kita simak video yang satu ini ya teman-teman ya. Kita lihat seperti apa tata cara gerakan sholat yang benar itu. Kemudian teman-teman nanti setelah memperhatikan videonya, silahkan dipraktekkan dan dikirimkan ke grupnya masing-masing. Nah, sekarang mari sama-sama kita lihat video yang satu ini. Ya, Rizky. Teman-teman, tahu nggak apa itu sholat? Sholat itu merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dalam sholat ada rukun dan tata caranya. Perhatikan ya. Yang pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan menghadap tempat sujud. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Iktidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. Sujud. Sebelum melakukan sujud, mengucapkan takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung, dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian duduk
iftirosh, dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Sujud kedua. Setelah itu, kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Tasyahud awal. Pada rakaat kedua, ada duduk tasyahud awal dengan mengacungkan jari telunjuk ke depan. Nah, yang terakhir adalah membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah contoh gerakan sholat yang bisa teman-teman tirukan ya di rumah. Kemudian tidak lupa teman-teman setelah memperhatikan, dipraktekkan dan dikirimkan ke grup masing-masing. Nah, jadi untuk kegiatan dari Sentra Imtak kali ini hanya satu ya teman-teman, yaitu mempraktekkan gerakan sholat saja. Tidak usah menggunakan bacaan sholat, hanya praktek gerakan sholat saja. Jadi teman-teman di rumah tidak perlu menghafalkan dan menyetorkan 2 kalimat syahadat, karena 2 kalimat syahadatnya tadi hanya mengenal ya teman-teman, hanya mengenal. Nah, kiranya cukup sekian video pembelajaran dari Sentra Imtak dari Bu Umi. Semoga teman-teman semua bisa melaksanakannya di rumah dan bisa menyetorkannya kepada ibu guru. Nah, pesan Bu Umi, teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker dan cuci tangan bila bepergian. Akhirul kata, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar teman-teman. Sampai bertemu di minggu depan.